Halo semuanya, balik lagi di channel MR. Kali ini kita akan nge-review mobil yang nggak terlalu tua. Dia masih kelihatan muda, gagah, dipakai di jalanan. Ini adalah Nissan Terrano tahun 2003. Mobil agak sedikit kotor ya, karena ya Jakarta belakangan ini lagi hujan-hujan terus setiap hari. Bagian depan dari Terrano, bagian yang keren kenapa? Karena ini Terrano yang versi facelift. Terrano yang versi facelift ini grillnya beda, lampunya beda dengan yang versi pre-facelift, sebelum facelift. Dan ini bumpernya juga beda, bumpernya lebih maju ya, kayak mobil-mobil 2000-an pada zaman itu. Ini lampunya Mika yang gampang kuning, dan ini Mikanya sudah menguning karena sering dijemur di matahari. Kalau yang ini Mikanya masih agak putihan karena yang bagian ini nggak begitu kena matahari. Ya, ini Mikanya gampang banget kuning, dan ini cukup mengganggu sih. Kalau gue pribadi memang ini cukup mengganggu, dan gue bakal putihin dengan cara nano burn coating. Dia grillnya ini bagus banget sih menurut gue buat Terrano. Dia cocok banget karena dia bentuknya V-shape. Di sini ada bolongan-bolongannya itu kayak sarang tawon. Bener-bener kayak sarang tawon. Lihat dari samping, Nissan Terrano ini dia bentuknya gagah banget. Kita bisa lihat di sini ada, di bagian depannya nih ada kelihatan banget ototnya. Tuh. Jadi ada sedikit ini, ya kan? Terus di sini ada over fender, jadi kalau kita pakai ban, kita upgrade bannya yang lebih gede, ini bannya bisa lurus nih. Jadi bisa lurus. Ini pakai ban ukuran 31 10,5 ring 15. Kita lanjut ke bagian pintu tengah. Pintu tengah ini juga keren ya. Kenapa? Karena kalau orang nggak tahu nih, begitu tahu soal Terrano, pasti dia bingung. Ini mobil pintunya di mana? Pintu tengahnya. Karena ini nggak kelihatan. Coba lihat. Pintu tengahnya tuh, wah ini ternyata handle-nya di sini. Ternyata handle-nya di sini. Ya kan? Karena biasa mobil itu kan pintunya itu kan handle-nya di sini ya. Jadi kan gampang nih. Cekrek gitu kan, buka kan. Mau yang mode cungkil atau yang model ini kan sama kan. Nah, ini tapi dia handle-nya di sini. Ini unik banget sih. Dan model pintu kayak begini, ini juga dipakai di Nissan Juke. Nissan Juke juga kan pintu belakangnya juga kayak gini juga. Nah, kelemahan dari Terrano di interior, dia nggak punya cup holder. Oke, dia mungkin punya banyak asbak, tempat buat perokok nih ya. Dia punya banyak karena ini mobil lama ya. Jadi dia mengutamakan asbak dibandingkan cup holder. Sangat menyedihkan. Tapi gue udah menambahkan ini tempat buat naruh minum. Kita coba ya. Ya lumayan lah, daripada nggak ada sama sekali. Pelipatan kursi row keduanya unik. Ini kan dilipat nih. Set, ada tuas di sini, kita lipat sampai sini. Nggak rata lantai, tapi kita bisa bikin ini rata lantai. Padahal ini mobil leather frame. Caranya adalah gini. Ini ada tuas di sini. Ya ada sepertinya semacam inilah ya. Ini bisa ditarik. Nah, ini kita tarik. Ininya kita lepasin. Wah, ini yang kita lepasin. Nah, ini yang kita ini lagi deh. Voila, rata lantai. Coba. Jadi deh rata lantai.
Nah, ini kursi yang masih kepasang. Setelah tadi pintu yang keren itu, pintu yang ada di sini. Nah, ini kita pilar C. Pilar C-nya ini dia bentuknya Range Rover, tapi Range Rover bantet. Karena dia agak pendek, cuma belakangnya ini Range Rover banget nih. Set, set. Dan ini menurut gue bagian paling keren di mobil ini. Bagian paling keren di mobil ini kenapa ya? Karena dia bentuknya unik. Nggak ada kayaknya mobil lain yang bisa bikin bentuk set-set kayak gini selain Terrano sama Range Rover. Jadi kita salah baca peta. Kamu siapa? Bukan kita. Oke. Terrano di tengah kemacetan begini, enggak. Ini kita harus mainin kaki ya, kaki kiri sama kaki kanan karena ini manual. Jadi kita mainin gas sama koplingnya harus imbang. Kalau nggak nanti bisa mati mesinnya. Beda sama mobil zaman sekarang yang udah pada transmisi otomatis semua, yang nggak perlu main injak kopling lagi. Jadi ya ini agak capek sih sebenarnya. Keluhan dari nyetir Terrano perihal kemacetan ya. Kalau kemacetan memang agak sedikit ini, tapi buat yang enjoy manual sih rasanya nggak ada masalah ya. Nyetir manual tuh seru. Kita yang pegang kendali, gas sama koplingnya itu kita yang pegang kendali. Mau kecepatan berapa tuh kita yang pegang kendali. Tarikan awal itu kita yang pegang kendali. Itu enaknya bawa manual. Dan kalau gue pribadi suka bawa manual. Jadi enak aja bawa manual kayak gini. Cuma gue agak menyayangkan mobil-mobil zaman sekarang tuh yang manual makin dikit ya. Semua pabrikan mobil itu berlomba-lomba jual mobil transmisi otomatis. Dan orang-orang yang bisa nyetir manual juga semakin berkurang. Jadi lama-kelamaan takutnya transmisi manual tuh hilang atau cuma ada di mobil-mobil komersil, pick up, ya semacam itulah. Terrano ini kalau menurut pendapat gue tuh bosen ya kalau dibilang boros. Semua orang bilang boros. Dan itu hal yang membosankan sih kalau ngomongin mobil ini dibilang boros. Apakah borosnya itu sebanding dengan tenaganya? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak sih kalau dibilang boros sebanding sama tenaganya tuh enggak. Tenaganya juga ya biasa-biasa aja. Malah cenderung kurang sih. Untuk ukuran mobil 2400 cc bensin itu jauh banget kalau dibandingin mobil zaman sekarang. Terus apa yang bikin dia bisa boros? Yang bikin dia bisa boros itu adalah teknologi mesinnya yang masih zaman dulu, masih karbu. Karbu itu lebih boros daripada injeksi otomatis karena kan dia pembakarannya kan nggak pakai komputer tapi masih jadul. Untuk konsumsi BBM dia bisa di angka 1/6, 1/7 kalau agak sedikit beruntung lah. Kalau luar kota mungkin bisa 1/8. Tapi ya di kisaran segitu aja. Hal yang cukup wajar sih karena bodinya ini kan bongsor, berat. Kebanyakan masih terbuat dari besi yang benar-benar berat. Makanya konsumsi BBM-nya lumayan karena dia harus menanggung bodi berat ini. Thank you semuanya buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. See you on the next video. Bye.